mulai belajar. Mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doanya? Jadi teman-temanku sebelum kita belajar doa ulang. Marilah kita syukuri ya nikmat pada pagi hari ini, yaitu Allah telah memberikan nikmat kepada kita untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Patut kita syukuri kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita hadir di tempat ini untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi kita salah satunya bersyukur kepada Allah itu ya, karena kita sering diberikan kesempatan untuk datang ke sekolah. Begitu pula dengan orang tua, kita harus berterima kasih kepada orang tua, bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya. Seperti orang tua memberikan data atau uang kepada kalian untuk datang di sekolah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah ya. Harus kita setiap melaksanakan pekerjaan itu kita awali dengan doa, yaitu bersyukur kepada Allah ya. Karena dalam hadis biasanya mengatakan siapa yang akan mensyukuri nikmatnya berarti yang akan ditambah nikmatnya ya. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah itu bahwa akan disyukuri, akan ditambah nikmatnya ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengajar kalian ya. Coba dengar namanya sini ya. Demar, Desi Putri, Patricia. Baiklah, alhamdulillah hari ini kamu hadir semua ya. Berarti sehat-sehat semua. Nanti kita sebelum belajar melangkah kepada materi pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dulu ya, supaya badan kita itu sehat untuk menerima pelajaran ya, segar untuk menerima pelajaran. Berdiri semua. Ini tepukan tangan ya. 1, 2, 3.
ini yaitu tema pahlawanku. Subtema adalah perjuangan para pahlawan ya untuk kelas 4. Baiklah Ibu akan sekarang tujuan pembelajaran Ibu akan bacakan ya. Dengan memperhatikan penjelasan guru, peserta didik mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan menyebut berbeda. Yang kedua, dengan membaca dan berlatih, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan menyebut yang berbeda. Ini adalah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mengajak kepada anak-anak sekalian untuk mengamati video yang sebentar Ibu akan putar, ya. Nah, tolong diperhatikan di papan tulis ya. Ini adalah penjumlahan dan kekurangan desimal, ya. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengulangan desimal. Namun sebelumnya, bagi adik-adik ini subscribe channel kita untuk subscribe dulu ya. Jadi kita sedang memulai dalam belajarnya. Sebelum kita ke pembahasan cara penjumlahan dan pengulangan desimal, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan nilai angka di tengah desimal. Ini sudah ada angka yaitu 286,271. Bacanya seperti itu ya. Untuk yang di belakang koma kita bacanya sebenarnya seperti biasa. Tidak dibaca dengan 286,271. Itu salah. Yang benar adalah 286,271. Sekarang kita lihat nilai 4 dari angka 2. Kalau 2 tadi kita baca 200, maka nilai 2 maka nilai 2 adalah ratusan. Kemudian 8 kita baca 80, maka nilai 4-nya adalah puluhan. Terakhir 6 kita baca 6 biasa, maka nilai 4-nya adalah 1. Untuk angka di belakang koma itu satu angka di belakang koma kita anggap berarti di belakang komanya itu ada nilainya 1 ya. Tanggalnya itu 1 per 10. Jadi angka 2 di sini berarti per 10-an. Kemudian 2-nya di belakang koma berarti ada 2 nolnya. Itu 1 per 100. Berarti itu nilai 2-nya adalah 100 per 100. Dan yang kemudian 1 itu 3 angka di belakang koma berarti 1 per 1000. Maka akan mendapati tentang perseribuan. Oke, kita lanjut ke soalnya. Di sini sudah ada soal penjumlahan, yaitu nomor 2 tambah 3,4. Kita susun ke bawah. Untuk yang susunan ke bawah itu namanya untuk penyusunan ke bawah komanya harus dijajar antara koma desimal yang di atas dengan koma desimal yang di bawah. Nah, kita buatkan seperti ini. Kalian sudah mengerti tentang video tadi tentang penjumlahan? Mengerti? Siapa yang belum mengerti? Coba. Bagian mana? Yang sudah jawab yang kemarin.
2 orang satu square. Ada di situ tertera nama kelompok seperti yang minggu lalu, kelompok berapa di situ, siapa temannya ya, kelas berapa, diisi gambarnya, sekolah, ya sekolah kamu saja yang ditulis di situ, ya. Berarti C6. Berarti kalau di pecahan desimal, kalau penjumlahannya berarti nol di belakang koma itu tidak perlu ditulis, ya. Nah, sudah dibaca. Motif membagi sebuah gelas dalam sebuah kantong plastik. Kantong berapa? Luasnya 0,5. Kantong kedua 0,8 dan kantong ketiga 0,3. Berapa gram yang dibagikan oleh jawabannya 7,0,75 tambah 0,8 tambah 0,3. Jawabannya 1,85. Kedua. Ibu membeli 0,3 gram buah apel, 1,5 dan 2 buah anggur. Berapa gram buah yang dibeli? Jawabannya 0,5 tambah 1,5 tambah 2. Jawabannya 4,6. Bagus. Berikan aplausan kepada kelompok tiga. Kelompok satu, siapa yang bisa? Siap-siap kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dibaca. 0,75, 0,8, 0,3. Jawabannya adalah 1,85. kedua. 0,5, 1,5, Jawabannya 4,0. berikan aplausan kepada kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, 0,7, 0,8, 0,3 sama dengan 1,85. Nomor 2, 0,5, 1,62 sama dengan 4,0. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah sudah bagus ya. Terlalu perhatikan ya. Kalau di belakang koma itu ya, dia tidak ditulis karena dia itu menandakan kosong, berarti tidak ada kan? Kalau dia di belakang koma itu perlu ditulis bahwa dia adalah pecahan desimal ya. Kan pengisian tadi sudah bagus, tinggal ada kesalahan sedikit yaitu tentang nolnya ya, supaya diulangi kembali di rumah. Sekarang ibu memberikan soal untuk individu ya, per orang.
Soal tentang individu ada 5 nomor ya. Sini ada soal penjumlahan dan soal cerita ya, ada 5 nomor soal cerita. 3 nomor soal penjumlahan biasa. Desimal. Lihat dicatat di sini saja ya, ditulis di sini saja susunannya ya, buat ini. Tidak apa. Cara menyusun soalnya ya, cara menggunakan. Yang lihat ini tulis di sebelah sini tidak apa. Supaya ibu lihat kamu cara kamu mengerjakannya. Disusun seperti ini. Ya. Langsung tadi, mana yang benar langsung tadi. Ini bisa lihat itu. Ada hasil pekerjaan. Makanya itu ibu tulis di samping supaya ibu tahu ini yang benar pekerjaan. Sesudah kamu menjumlahkan, dicoret itu di ABC ya, mana yang benar. Ditaruh kali. Langsung di sini ABC itu yang sudah selesai. Kode-kode. Tidak perlu ditulis ya. Jika dia di depan berarti perlu ditulis. Tapi kalau dia di belakang koma itu tidak perlu ditulis lagi karena dia mengatakan bahwa itu adalah kosong ya, tidak perlu ditulis. Dan itu mengharapkan kepada kalian ya. Kita ini sebagai manusia ya, tidak luput dari kesalahan ya, kesilapan. Ibu mengharapkan kepada kalian
walaupun bukan siswanya ibu, ya, ibu mengharapkan kepada kalian itu eratkan persaudaraan, ya, eratkan persaudaraan antara teman-teman kalian. Nah, yang terutama ibu yang datang di sini, ya, tolong dihargai, ya. Jangan kamu menganggap bahwa oh ibu itu bukan guru kami, ya. Sehingga anak-anak sekalian tidak menghargai ibu sebagai guru yang mengajar di sini, ya. Jadi ibu berharap sekali lagi siapa saja yang datang di sekolah ini, yang datang mengajar, ya, memberikan ilmu kepada kalian itu supaya dihargai dengan baik, ya. Dan begitu pula dengan teman-teman, jangan sering memilih teman, ya. Siapapun dia, jangan memilih teman. Biasanya kan kalau ada itu orangnya biasanya tidak punya uang, ya. Biasanya tidak punya uang datang di sekolah, biasa tidak ditemani, ya. Biasa tidak ditemani, cuma yang punya uang itu yang ditemani, ya. Biasanya begitu sama kalian. Biasanya, iya. Kenapa tidak ada suara? Sudah loyo? Sudah siang? Sudah lapar? Tidak. Jadi sekali lagi ibu mengharapkan kepada kalian jangan memilih-milih teman, ya. Ya. Apalagi kasihan kalau ada itu orangnya susah, ya. Biasanya bikin apa berteman dengan dia? Karena dia itu tidak ada ini, ya. Biasanya ditemani nanti orang pakai bajunya bagus, pakai sepatunya bagus, ya. Jadi ibu mengharapkan jangan memilih-milih teman seperti itu, ya. Karena itu tidak bagus. Kita ini bersaudara, ya. Kita ini harus